Ya, sekarang kita ke kelompok 36 ya. Kita mau lihat bagaimana outline-nya dibuat. Oke, eh, judulnya Hak dan Kewajiban Mahasiswa Antropologi di Ruang Kelas B. Oke, mau melihat hak dan kewajiban mahasiswa ya di ruang kelas. Nah, di latar belakang harusnya ditambahkan, dikembangkan tulisan tentang kenapa kelompok 36 ini tertarik dengan tema ini. Itu harus dijelaskan dan apa yang mau dibuat, masalahnya apa itu. Nah, itu dijelaskan di latar belakang. Saya pikir nanti bisa melihat pada kelompok-kelompok lain pada latar belakangnya. Jadi biar lebih jelas gitu ya. Enggak dibikin sesederhana ini. Jadi dengan membaca latar belakang, orang mengetahui awal muasal ide kita dibentuk, orientasi kita apa, terus potret dari fenomena yang ditangkap di kelas itu apa, sehingga menyebabkan kelompok ini memilih tema tersebut. Ya, saya harap ini bisa. Nah, tujuannya adalah, oke, sebenarnya cukup aja ini menganalisis dan mengidentifikasi eh, tiga boleh satu dua tiga, yang keempat merumuskan rekomendasi. Saya pikir tidak perlu. Kita studinya studi terbatas, jadi tidak sampai melahirkan rekomendasi. Oke, manfaatnya. Manfaatnya tidak perlu ke siapa-siapa. Saya pikir bagi kelompok ini aja, dengan proyek ini Anda bisa mendapat pengalaman apa, wawancara, Anda bisa dapat pengalaman mengedit video, Anda bisa mendapat wawancara memahami karakter gitu ya. Jadi lebih baik manfaatnya dibuat sederhana itu saja. Terus kemudian ruang lingkupnya, oke, sudah dibatasi kegiatan belajar, oke, menggunakan fasilitas dan lain-lain. Nah, ini lagi yang membuat eh, agak kurang pas ya buat saya. Kenapa harus memasukkan angket gitu lah. Kata kuesioner ini nanti akan rancu dalam pengolahan. Saya harap ini bisa dihapus dan kita lanjut ke deskripsi. Deskripsi mohon ditambahkan tidak sesederhana ini. Jadi tujuan orang membaca deskripsi itu adalah orang mengetahui apa yang akan dilakukan, alat apa yang dibutuhkan, dipergunakan, bahan apa yang dibutuhkan, hasil apa yang sekiranya akan didapatkan, dan bagaimana hasil itu dipublikasikan. Kurang lebih seperti itu, dan bisa ditambahkan pada deskripsi umum ini. Ya, saya pikir ini harus dirubah. Kemudian tugas dan tanggung jawab setiap kelompok ini, anggota kelompok gitu ya. Nah, oke, ini sudah bagus. Oke, timelinenya. Nah, timelinenya hasil yang diharapkan tidak perlu, cukup ini saja minggu pertama. Cuma jangan kelamaan, takutnya masa perkuliahan kita selesai. Bisa disesuaikan minggu pertama apa, minggu kedua apa, dan selanjutnya. Oke, metode yang digunakan. Oke, metode. Saya cukup dengan wawancara ya, observasi. Tidak perlu terlalu panjang lebar gitu ya. Analisis kebutuhan. Kalau saya, yang Anda butuhkan itu sebenarnya alat dan bahan apa sih? Laptop, HP gitu ya. Tas, blok note gitu-gitu ya. Untuk mencatat atau desain video, merekam suara seperti itu. Jadi buat saya itu yang dimasukkan di sini ya. Mau nanti diperbaiki lagi. Resikonya apa misalnya? Penolakan atau resikonya mungkin waktu yang lebih panjang misalkan, atau apa gitu, karena mungkin kegiatan mahasiswa padat dan lain-lain, itu bisa dituliskan di sini, jadi bisa diperbaiki lagi ya. Oke, rencana implementasi saya pikir eh, bisa dilihat pada kelompok lain, jadi dibikin hanya dalam satu bentuk apa sih, tabel, tapi dia komprehensif. Jadi di situ ada eh, misalkan hari pertama gitu ya, gitu mau melakukan apa, di mana, apa yang akan dilakukan, siapa penanggung jawabnya, dan aktivitasnya apa gitu. Nah, saya pikir nanti bisa dilihat pada kelompok-kelompok lain yang sudah duluan mengembangkan outline-nya, dan saya harap kelompok 36 bisa segera memperbaiki outline-nya. Saya tunggu minggu depan, mudah-mudahan bisa segera selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.